akan memeriksa genitalia eksterna. Jadi kita lihat ya, dibuka labia ibu, dibuka, dilihat, kemudian diraba. Apakah kelenjar skinnya mengeluarkan cairan, uretranya ada tanda infeksi atau tidak, kemudian kelenjar Bartholin kita pegang, tidak ada pengeluaran cairan yang mencurigakan, artinya tidak ada keputihan gitu ya. Kalau ada dibersihkan dulu, Bu. Kalau ada tidak boleh langsung, kita periksa keputihan, ingat dengan IMS ya. Jadi kalau kita harus pintar bidan itu mencium baunya yang tidak normal pun harus tahu, oh ini baunya, kan saya tidak pakai masker. Oh iya, saya. Makanya di klinik MS kita tidak pakai masker, karena kalau pakai masker kita tidak akan bisa mencium sesuatu ya. Ini tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, genitalia eksterna sudah kita lihat, kita lakukan inspikulo ya. Inspikulo. Melihat. Maaf ya Bu, kita buka labia ibu, kemudian spikulu masuk dengan posisi miring. Caranya jari telunjuk kita menahan spikulum bagian atas, kemudian masuk miring. Setelah nyampe, ini lampunya ceritanya kedokteran ya, dibuka tanpa dikunci karena kita hanya untuk melihat. Tanpa dikunci, lihat mulut rahimnya mengeluarkan cairan atau tidak, apakah daerah pinggirannya ada erosi atau tidak, kemudian kiri kanan vaginanya ada keputihan yang menempel atau tidak, atau ada luka parut, bekas luka atau tidak. Kalau tidak ada masalah berarti pemeriksaan selesai. Kalau kita melihat adanya cairan dari mulut rahim yang warnanya seperti susu kental manis dan berbau walaupun tidak keluar, kita curiga adanya infeksi di dalamnya ya. Berarti kita sarankan ibu, kalau bidannya sudah terbiasa memeriksa, mengambil apus untuk pemeriksaan, kita ambil OB kelas, diambil cairannya, dioleskan ke OB kelas, kirim ke lab ya, nanti orang lab yang ngerjain. Kalau tidak berarti kita rujuk. Ibu tadi sudah dilihat, ternyata bagus, insya Allah ibu bisa dipasang nanti ya. Setelah dilihat, saya tinggal meraba, letakkan spikulum pada daerah yang sekiranya tidak mengotori alat yang lain. Steril ya, Bu? Seperti itu ya. Lalu saya akan memeriksa bagian dalam ibu dengan meraba ya ibu, maaf ya, tangan saya masuk, kita lakukan pemeriksaan bimanual. Kalau bimanual berarti kedua tangan kita bekerja ya. Kalau bimanual jangan yang ini di sini. Jadi maaf ya Bu, masukin jari tengah dulu, kemudian ditekan jari telunjuk masuk sampai tangan kita yang di dalam menyentuh mulut rahim atau korcek, kemudian tekan dari bawah, dari atas. Kalau tangan, kenapa? Satu. Bisa dalam Dua ya, Bu? PT. Tentukan sakit goyang atau tidak sambil kita perhatikan ibu-ibu. Kalau ada yang sakit bilang ya pada tangan kita di dalam goyang-goyang ini ya. Kemudian ada enggak terdapat tanda-tanda kehamilan ya. Setelah itu kemudian tentukan besarnya rahim. Besarnya rahim, kemudian posisi rahim ante atau retro ya. Kalau ante berarti tangan kita yang di luar ini akan menjawab ante atau retro. Kalau bidannya di sampai sekarang pun masih banyak tidak tahu Bu. Kalau tidak tahu ante atau retro, ketika kita masukkan sonda mentong, kita tidak akan bisa kerja. Jadi kita harus paham, kalau ante, tangan yang di bawah yang di dalam ini menekan dari fornix posterior ke atas, kemudian tangan yang di atas meraba dari luar, ini akan teraba ada benjolan kecil di atas simpatis. Tapi kalau ini tidak teraba apa-apa, bahkan lengan kita yang di luar dengan yang di dalam kayaknya hampir bertemu, berarti retro, karena yang kepegang leher rahim, bukan pundus. Retro berarti ke bawah. Selesai, saya mempunyai kesan bahwa rahim ibu posisinya ante, berarti ke atas ya. Udah ya Bu. Kalau begitu saya siapkan dulu IUD-nya, hasil pemeriksaannya baik Bu, bisa dipasang. Masukkan lengan kita yang pakai sarung tangan ke dalam larutan klorin, jadi di bawah ya. Anggap saja ini klorinnya di bawah. Jadi caranya bukan saling buka, dicuci dulu, cuci tangan di dalam klorin, baru kita buka. Dibuka dalam keadaan terbalik, kita simpan. Kalau yang bagian sini jangan terpegang luar, ya, disimpan. Setelah itu kita melakukan loading IUD di dalam kemasan. Yang lain tidak ada. Punten, ini dipindah. Yang pertama yang harus diperhatikan ya, kaki IUD harus ada di dalam tabung. Yang disebut kaki IUD ini yang ada tembaganya. Mana Bu? Ya, nih. Ini namanya kaki IUD. Kaki IUD ada di lengan. Harus ada di dalam tabung. Ya, ini pendorong, ini tabung. Kemudian ini cincin biru yang ada di tulisan di sana. Yang pertama kita yakinkan bahwa kaki IUD ada di dalam, kemudian kita letakkan di atas meja yang keras dan datar, kemudian kita buka kemasan plastiknya.
buka kemasan plastik, jangan menyentuh kertas ya tangan kita. Cerat buka kira-kira setengah dari seluruh ayudi atau sepertiga, berarti setengah dari cincin biru, boleh segini. Udah terbuka begini, diangkat, kemudian kita buka, pegang seperti memegang kulit pisang. Geser pendorong, ini pendorong ya, geser pendorong, lihat pendorongnya jauh dari kertas. Saya on ya, jadi saya ngambil ini tidak menyentuh kertas, ambil, masukkan masih keadaan di atas. Kita letakkan lagi di atas meja untuk memasukkan kedua lengan ke dalam tabung, masih di dalam kemasan. Caranya ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri menahan kedua lengan. Nah ini kalau begini nggak bisa ya, punten, lihat. Kalau begini kita tidak bisa memasukkan melodi, memasukkan lengan ayudi. Karena apa? Karena ini mentok. Karena nantinya ini didorong. Jadi ini caranya keluarkan. Ini sudah boleh dipegang tabung. Karena ini sudah masuk. Yang harus aman ini. Ya ini boleh dikeluarkan dulu. Kemudian dorong kertasnya aja. Nah dia akan turun sendiri. Padahal saya yang didorong kertas ya. Kalau udah begini baru kita tadi tahan ibu jari dengan jari telunjuk tangan kiri. Lalu dorong tabung. Yang didorong tabung ya. Tangan kiri diam. Yang bekerja ini tangan kanan mendorong tabung sehingga kedua lengan ayudi terlipat. Bukan dilipat oleh tangan ini, tapi karena didorong. Terlipat, sudah terlipat, lihat kedua lengan ayudi, kita keluarkan tabung melewati kedua lengan ayudi, kemudian putar jungkit untuk memasukkan kedua lengan. Lengannya masuk. Gelap. Iya, jadi tekniknya ini kalau enggak melatih diri agak susah ya, jadi harus latihan. Dan yang prinsip harus ingat pada saat memasang ayudi, kaki ayudi dengan pendorong harus berdekatan supaya tidak eksklusif. Sudah? Ini belum diukur berapa senti kita butuh karena kita belum mengukur rahim ibu ya. Pakai sarung tangan yang kedua kali. Ibu sebentar ya, ayudinya sudah saya siapkan. Dalamnya ya kita pegang. Nah, kalau pegang apa ini sarung tangan tidak boleh begini, tidak boleh dipegang yang bagian itu. Tapi karena ini mah memble ya, yang bagus ini begini. Agak susah. Baik Bu, tadi ibu dimasukin alat, sekarang saya masukin lagi alat ya Bu untuk memasukkan ayudinya. Maaf, Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Bu. Ada sedikit nggak nyaman, dibuka, kemudian kunci. Kuncinya mana ini? Nggak ada kunci. Kemarin ada kunci. Tadi kagak ada kuncinya. Kemarin adanya. Ada kuncinya. Ya Allah. Harusnya ada. Ini ceritanya dikunci ya. Ceritanya. Setelah dikunci, kita lakukan keadaan antiseptik dengan mengusap posio dan vagina dengan mempergunakan betadine. Ini sudah pakai betadine ya. Masukin nih porsionya. Nih masukin, jadi dari daerah sini dulu porsiona, putar, kemudian bawa ke samping kanan ibu, boleh ya, buang ya, ambil lagi kasa betadinnya satu lagi, masukin lagi persis di mulut rahimnya, diputar usap ya, mulut rahimnya dulu baru ke samping. Yang dimaksud samping ini daerah yang tidak kena spikulum ya, vagina. Nah udah dibuang ya, sudah dibuang ceritanya. Kemudian kita tempelkan jepit mulut rahim kira-kira di jam 11. Sekarang ini pindah ke atas, bantuin. Pegangin ini yang dipegang saya. Nah, ini tahan ya. Nah, ini kan jam 12 di sini tengah. Jam 11 letaknya. Ini agak miring dikit. Ini kira-kira setengah senti diambil. Setengah senti dari ujung mulut rahim ke titik tenakulum. Pegang tenakulum dengan seperti ini, supaya dengan jari manis dan ibu jari masuk. Kemudian kita masukkan sonde dengan teknik no touch, tidak menyentuh. Jadi begini nih punten Bu Bidana, izin banyak yang ngelihat mahasiswa jadi begitu. Nah nggak boleh ya, jadi harus langsung seret masuk. Ini kita coba ke sini ya. Kalau ini mah udah susah, bukan yang sebenarnya kaku banget. Kalau mulut rahim mah diginiin masuk aja. Ininya ini kaca.
masuk ke sini, ibu jari di atas sayang, jadi enggak dengan tenaga begini ya. Ibu jari selalu di atas, kita hanya mendorong saja. Seret. Nah, rasakan kalau mentok sudah mentok berarti ini ya. Kita keluarkan pelan-pelan, dilihat yang basahnya sampai angka berapa. Jangan begini, harus begini. Kalau begini bisa 8 cm, padahal cuma 6 cm karena air basah kan bisa turun. Jadi harus begini. Kita lihat ini 6 cm ya. Dah 6 cm berarti ini dilepas tidak apa-apa. Ini jangan ditaruh dulu ke klorin, nanti sekalian ya ke klorin. 6 cm kita lihat. Kalau di daftar tilik adik-adik geser cincin biru. Kalau menggeser cincin biru ini susah banget ya. Susah banget ngegeser cincin biru. Sekarang kita butuhnya 6 cm yang ditahan cincin biru. Punten kalau di situ geser cincin biru kalimatnya. Itu berulang kali di pelatihan kita sudah usul bahwa itu kalimatnya diganti tahan cincin biru geser tabung. Ini mudah kerjanya. Nah, ya. Gimana Bu? Tahan cincin biru. Tarik tabung, geser. Bukan tarik. Mungkin dorong, mungkin tarik. Ini kita butuhnya 6 cm tadi. Kita lihat 6 cm-nya di mana? Ini 6 cm ya. Ya. Nah, ini kan berarti lebih. Yang dilihat adalah cincin biru bagian dalam 6 cm kan ini nempel ke mulut rahim ceritanya. Nah, ini 0 ya. Jadi ini harus di 0. Jadi berarti kita bukan ngedorong, sekarang tarik tabung. Sesuaikan dengan kebutuhan. Pas ya? Oh iya. Buka semua plastik ini, tapi takutnya nanti mau dipakai ya. Jadi ibu tidak ngebuka ke atas. Angkat ke atas supaya tidak menyentuh, ini takutnya udah on. Jadi begini caranya, dibuka semua, kita angkat cara megang. Nah, cara megang ini juga sama, harus ibu jari selalu di atas. Kita coba di sini masukin ya. Ada dipegang di sini. Nah, masuk ya. Nah, ini tangan tadi, ini ada fungsinya. Tadi ante kan. Kalau ante ini tinggal tarik ke arah badan kita, tarik dengan tarikan yang mantap ya, tapi hati-hati jangan sampai robek. Udah begini kita akan melakukan withdrawal. Tidak boleh didorong Ayudi. Tahan pendorong, kita tarik tabung keluar sampai menyentuh pendorong. Kita tarik tabung. Nah, kalau udah menyentuh pendorong, kita keluarkan tabung yang dikeluarkan. Buang ke larutan klorin ya. Tabungnya ke larutan klorin masuk. Kemudian ini dimasukin lagi sampai ada tahanan. Kemudian kita keluarkan pelan-pelan. Tadi sudah terpasang. Tuh benangnya keluar. Ini benangnya digunting, disisakan 3-4 cm dari mulut rahim. 3 benda ini ada di dalam spikulum di sini, ya. Karena ini nggak ada porsi kelihatan. Jadi harusnya yang kelihatan video ini ya, biar semuanya juga bisa melihat. Dulu ujung tabung. Nah. Jadi jangan langsung gunting aja, ujung tabung kita selusuri. Ujung tabung kita selusuri. Nah, udah ketemu ujung tabung baru ini dibuka, gunting seret. Gunting ini gak digunting sama saya. Nah, gunting ceritanya udah. Jadi kita buang ke dalam larutan klorin, buka tenakulum. Ibu maaf, mulut sedikit ya Bu. Buka tenakulum, ambil kasa, lakukan dep tanpa mempergunakan betadine. Bekas tenakulum tadi namanya ada luka sedikit, makanya kuncinya harus 1 tenakulum. Harus 1 supaya tidak banyak darah nanti. Deh, kira-kira 30 detik sampai 60 detik kita lepaskan dulu. Kalau tidak ada pedang berarti udah selesai. Kita lihat hasilnya. Ini mah tadi ngukurnya kurang ya, kurang ke atas. Nah, seperti ini nanti terpasangnya. Yang bagusnya di sini, tapi ini karena nggak bisa masuk solder ya, saya nggak ngukur sebenarnya. Jadi nanti adanya di ujung sini. Ini solder juga nggak masuk. Kita coba ya, mudah-mudahan. Makanya sampai keringetan. Keringetannya ibu punten bau nggak pulang senam nih. Pulang senam Bu. Tapi ke rumah dulu bahkan tidak. Tadinya mau pakai training takut mahasiswa lari. Bu senam di mana Bu? Di GOR. GOR Pajajaran Bu. Ya. Yang Pekansari Bu. Di
itu olahraga seminggu 2 kali. Sekarang ada tambahan karena udah para pensiun kumpul, jadi dengan pensiun. Nah seperti ini nanti bentuknya ya. Di dalam ini harusnya di sini si pundus. Kenapa tadi kita masukin lagi setelah ditarik pendorong ya, kita masukin lagi ininya, masukin lagi untuk memastikan bahwa dia ada di pundus. Nah sampai gitu ya, sudah paham. Jadi ada teknik pemasukan lengannya, kemudian teknik pencabutan. Beda dengan pemasangan. Kalau pemasangan kita lihat dulu baru masuk tangan. Kalau mau mencabut, sebelum masang spikulum kita periksa dalam untuk meyakinkan benang ada tidak. Kemudian juga sama, ada sakit goyang, ada tanda infeksi ya. Dikonseling dulu kalau ibunya keputihan banyak, kemudian kita buka ternyata baunya berbeda, berarti ibu harus diobati dulu. Nah, kalau pencabutan udah dipasang spikulum, periksa dalam dulu. Oh, ibu benangnya masih teraba, gitu. Kan dipedek sama kita diperiksa dalam. Benangnya masih teraba, ada benda kasar ini teraba oleh tangan kita ya. Benangnya masih teraba, ibu insya Allah bisa dibuka punten. Nah gitu ya. Terus pasang spikulum, sama bersihkan dengan kasa betadine dan antiseptik ya. Kemudian kita masukkan tampon tang. Ini punten. Kita jepit benang yang paling dekat dengan mulut rahim. Sampai dipegangnya pada di dalam spikulum. Nah gini nih, nah, tarik aja, tarik pelan tapi yakin. Ini ditarik tuh, Lunak ya Bu. lentur tuh kan, ditarik itunya gitu kan, lengannya. Ini Bu, ayudinya sudah lepas. Ya. Gampang ya Bu ngelepasnya Bu ya? Gampang. Kalau posisi ada juga yang susah. Tadi kan tergantung dari mulut rahim Neng. Kalau mulut rahim kalau posisi rahim terlalu ante atau terlalu retro, kita perlu tenakulum untuk meluruskan rahim walaupun pencabutan. Jadi tidak semuanya mudah. Mencari mulut rahim dengan spikulum aja nggak mudah. Nggak begitu langsung masuk langsung kelihatan. Ya. Kadang-kadang kita susah putar-putar dulu, makanya harus hati-hati. Ya, terus kita keluarkan spikulum kalau pelayanannya udah selesai. Caranya posisinya tetap miring ya, seperti ini, keluarkan. Nah, kalau mulut rahimnya di dalam kan, punten mulut rahim juga ada yang apa sih namanya? Bermacam-macam. Ada yang doer. Iya. Jadi kalau mulut rahim yang lebar itu ke pojok gini nih, kalau ke spikulum. Nah, kalau kita langsung tekan dimiringin tadi nggak bisa. Jadi tarik dulu keluar, seret, dengan perasaan itu terasa sama kita. Baru dimiringin, baru keluar. Sudah paham?